M. Fikriye Saya Putra Muhammadiyah University of North Sumatra. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Arif Syah Putra. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ada pertanyaan nih mengenai psikologi. Bang, siapa sih tokoh psikologi terkemuka? Menarik nih. Apakah dia seorang yang berasal dari Indonesia? Apakah dia Pak Sueb tetangga saya? Bukan ya, karena hampir rata-rata berkebangsaan Amerika Serikat. Nah, setelah saya cari nih, menurut IDN Times, banyak tokoh-tokoh yang paling terkemuka. Dan saya sudah merangkumnya menjadi satu, dan saya membawa 3 tokoh di dalamnya. Siapakah tokoh-tokoh itu? Mari kita lihat. Yang pertama ada Edward L. Thorndike. Edward Thorndike adalah seorang psikologi berkebangsaan Amerika Serikat yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teacher College di Universitas Columbia. Ia lahir pada tanggal 31 Agustus 1874 di Williamsburg, Massachusetts, Amerika Serikat, dan beliau meninggal pada tanggal 9 Agustus 1949 di Montrose, New York. Beliau memiliki salah satu karyanya adalah di bidang psikologi perbandingan dan proses pembelajaran menghasilkan satu teori, yaitu koneksionisme, dan membantu meletakkan dasar ilmiah untuk psikologi pendidikan modern. Dia juga bekerja di bagian pengembangan sumber daya manusia di tempat industri, seperti ujian dan pengujian karyawan. Dia adalah anggota dewan dari Psychological Corporation dan menjabat sebagai presiden dari American Psychological Association pada tahun 1942. Ada beberapa hal yang terkait dalam teori Edward Lee Thorndike yang bisa kita pelajari. Yang pertama nih, ada teori Thorndike berdasarkan pada teori trial and error atau selecting and connection. Connection atau connecting, yaitu bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba-coba dan membuat salah. Setiap responsor menimbulkan stimulus yang baru. Selanjutnya, stimulus baru ini akan menimbulkan respons lagi. Dari hasil penelitiannya, Thorndike menyimpulkan bahwa respons secara bertahap diasosiasikan dengan suatu situasi yang menampilkan stimulus dalam suatu proses coba-coba tersebut. Kedua, ada teori connectionist. Thorndike juga dikenal dengan nama instrumental conditioning karena respon tertentu akan dipilih sebagai instrumen dalam memperoleh reward atau hasil yang memuaskan. Kemudian yang ketiga, ada teori koneksionisme menyebutkan pula konsep transfer of training, yaitu kecakapan yang telah diperoleh dalam belajar dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang lain. Koneksinya antara kesan panca indera dengan kecenderungan bertindak dapat menguat atau melemah tergantung pada buah hasil perbuatan yang pernah dilakukan. Kemudian ada penerapan teori Thorndike menggambarkan proses belajar sebagai proses pemecahan masalah dalam suatu proses belajar di kelas. Pemecahan masalah ini seperti sebelum UTS atau UAS. Nah, dosen biasanya memberikan materi kepada mahasiswanya untuk didiskusikan. Mengapa demikian? Dikarenakan supaya mahasiswanya agar bisa mengerjakan UTS dan UAS tersebut dengan baik dan hasil yang lebih sempurna. Ada Ivan Petrovich Pavlov atau yang biasa kita kenal dengan Ivan Pavlov. Ia adalah seorang fisiolog dan dokter dari Rusia. Ia dilahirkan di sebuah desa kecil Rusia Tengah pada tanggal 26 September 1849 dan meninggal pada tanggal 27 Februari 1936. Keluarganya mengharapkan menjadi pendeta, sehingga ia bersekolah di seminar teologi. Setelah membaca Charles Darwin, ia menyadari bahwa ia lebih banyak peduli untuk pencarian ilmiah, sehingga ia meninggalkan seminari ke Universitas St. Petersburg. Di sana ia belajar kimia dan fisiologi dan menerima gelar doktor pada 1879. Ia melanjutkan studinya dan memulai risetnya sendiri dalam topik yang menarik baginya, sistem pencernaan dan peredaran darah. Karyanya pun terkenal dan diangkat sebagai profesor fisiologi di Akademi Kedokteran Kekaisaran Rusia.
Yang ketiga ada Bernhard Frederick Skinner atau yang biasa kita kenal dengan B.F. Skinner, adalah seorang psikolog Amerika Serikat terkenal dari aliran behaviorisme. Ia lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, dan meninggal pada tanggal 18 Agustus 1980 di Cambridge, Massachusetts. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat sebuah rangsangan dari lingkungan. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan atau operant conditioning. Setiap makhluk hidup pasti selalu berada dalam proses bersinggungan dengan lingkungannya. Di dalam proses itu, makhluk hidup menerima rangsangan atau stimulus tertentu yang membuatnya bertindak menjadi sesuatu. Rangsangan itu disebut stimulus yang menggugah. Stimulus tertentu menyebabkan manusia melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Penerapan teori Skinner, dalam hal ini hukum teori Skinner yang cocok dipakai dalam semua kelas adalah korelasi fisiologis dan perilaku. Dia percaya bahwa kejadian behavioral harus dideskripsikan dalam hal-hal yang langsung memengaruhi suatu perilaku.